seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Semangat pagi, semangat pagi. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, untuk doa hari ini yang akan dipimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada hari ini, Ibu menggabungkan pembelajaran yaitu kelas 4 dan kelas 5 dengan materi kelas 4 Bahasa Indonesia dan kelas 5 materi IPA. Oke. Tapi sebelum melakukan pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian. Apakah ada yang hari ini tidak masuk? Oke, masuk semua. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk kelas 5, menjelaskan alat gerak manusia dan hewan serta menjelaskan fungsi alat gerak pada manusia dan hewan. Oke, kamu perhatikan video yang Ibu tampilkan ya. Oke, silakan kamu perhatikan sebentar video yang diputar. Oke, Ibu akan bertanya, apa yang dilakukan orang-orang pada video tersebut? Iya, orang-orang sedang berolahraga. Nah, bagian tubuh apa saja yang paling banyak bergerak pada video tersebut? Ya, kaki dan tangan. Pintar. Terus, hewan. Di video tersebut, hewan apa saja yang sedang bergerak? Pintar, ada hewan burung, ada apa lagi? Iya, bagaimana cara burung tersebut bergerak? Benar sekali, burung bergerak dengan cara terbang. Baik anak-anak, kalian sudah Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti untuk memudahkan kamu berdiskusi setelah Ibu menjelaskan materi kita pada pagi ini. Oke, materi pertama Ibu jelaskan adalah untuk kelas 4. Kelas 4 ini materi kita adalah menentukan gagasan pokok dan kalimat penjelas. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama atau hal yang paling penting dibahas dalam suatu paragraf. Biasanya dalam satu paragraf itu terdapat satu kalimat utama. Nah, gagasan pokok itu bisa terletak di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat. Jadi apa itu gagasan pokok? Ya, benar. Gagasan pokok itu adalah hal yang penting yang dibahas dalam teks bacaan, dalam paragraf. Oke, kemudian gagasan pendukung. Sekarang Ibu tanya, apa sih gagasan pendukung? Ya, gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas yang memberikan informasi tambahan pada gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung itu dia menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu gagasan pokok tersebut. Jadi itu adalah gagasan pendukung. Dia memperjelas tentang gagasan pokok. Ya, biasanya gagasan pendukung atau kalimat pendukung itu dalam satu paragraf kalimat pendukung itu lebih dari satu, beda dengan gagasan pokok atau kalimat utama. Nah, kalau gagasan pokok itu kalimat utamanya atau ide utamanya yaitu satu kalimat dalam satu paragraf, sedangkan gagasan pokok kalimat pendukungnya lebih dari satu kalimat. Oke. Sekarang kamu baca dulu teks yang sudah Ibu bagikan. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama apa yang menjadi kalimat utama dan gagasan pendukung. Sudah kamu baca teks paragrafnya? Iya. Cara kita menentukan gagasan pokok itu seperti apa? Yang pertama, untuk menentukan gagasan pokok, kita harus baca seluruh paragraf secara seksama. Jadi kamu baca betul-betul kalimat yang ada di setiap paragraf ya. Yang kedua, cari kalimat utama yang menjadi pusat pembahasan.
Ya, yang kedua apa? Kamu cari kalimat utama yang menjadi pusat pembahasan. Dan yang ketiga adalah kalimat yang lain yang menjelaskan atau memberi contoh adalah gagasan pendukung. Ya, kalimat yang memberi contoh itu disebut dengan gagasan pendukung. Jadi, bagaimana cara kamu menentukan gagasan pokok? Yang utama adalah baca dengan seksama. Yang kedua adalah cari kalimat utama. Dan Bu, bagaimana mencari gagasan pendukung? Caranya kamu cari kalimat lain yang memberikan contoh. Ingat ya, apa itu gagasan pendukung? Gagasan yang mendukung pokok-pokok pikiran atau ide utama. Oke, kamu sudah baca ya teks yang Ibu bagikan? Teks yang Ibu bagikan apa? Judul teksnya adalah manfaat gerak untuk tubuh. Oke, Ibu baca ya. Paragraf pertama. Gerak sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Saat tubuh bergerak, otot dan tulang akan menjadi lebih kuat. Gerak juga membantu peredaran darah dan menjadi lancar. Karena itu, orang yang sering bergerak biasanya memiliki tubuh yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bugar. Oke, nah gagasan pokok dari teks tersebut apa? Iya, gagasan pokoknya adalah gerak penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Oke, nah di manakah gagasan pendukungnya? Ayo, coba kamu tentukan kalimat mana yang menjadi gagasan pendukung. Oke, yang pertama apa? Ya benar, otot dan tulang menjadi lebih kuat. Ada lagi? Ya, peredaran darah menjadi lancar. Yang ketiga apa? Ya, orang yang sering bergerak tubuhnya akan menjadi lebih sehat dan bugar. Sekarang Ibu lanjutkan untuk kelas 5. Materi kita adalah alat gerak hewan dan manusia. Sekarang Ibu sudah menjelaskan materi kelas 4 dan kelas 5. Sekarang waktunya kamu berdiskusi. Nah, apa sih tugas diskusinya? Tugas diskusinya yaitu untuk kelas 4 kamu menjelaskan isi teks. Nah, isi teks itu ada gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan materi apa? Materi apa tadi judulnya? Manfaat gerak untuk kesehatan. Nah, untuk kelas 5 tugas diskusinya apa? Untuk kelas 5 kamu menjelaskan alat gerak. Iya, kamu menjelaskan alat-alat gerak sesuai dengan video yang Ibu tampilkan. Nah, silahkan kamu berdiskusi. Ibu kasih waktu berdiskusi selama 20 menit. Setelah itu kamu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kamu ke depan kelas. Hasil diskusi dari kelas 5 tadi apa? Ada alat gerak aktif berupa apa? Berupa otot yang fungsinya untuk menggerakkan tulang, dan alat gerak pasif yaitu tulang yang dapat memberikan bentuk tubuh dan menjadi tempat otot yang menempel. Oke. Terima kasih anak-anak kelas 4 dan kelas 5 sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih tepuk tangan kepada teman-teman kita. Oke, jadi pembelajaran hari ini Ibu akan merefleksikan kembali ya materi kita hari ini kelas 4 pelajaran bahasa Indonesia dengan gagasan utama dan gagasan pendukung, sedangkan kelas 5 materinya adalah alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Oke. Yang pertama tadi kita sudah membaca tentang manfaat berolahraga untuk kesehatan. Oke. Jadi dari paragraf tadi sudah kita ambil kesimpulan. Jadi olahraga itu merupakan cara untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat. Macam-macam berolahraga ada berlari, berjalan. Oke, Ibu akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Materi pada kelas 4 yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung, sedangkan materi kelas 5 yaitu alat gerak dan fungsinya pada hewan dan tumbuhan. Jadi gagasan utama tadi apa? Gagasan pokok tadi apa? Kalimat utama atau ide utama yang penting dalam suatu paragraf. Nah, gagasan utama atau ide pokok ini biasanya terdiri dari satu kalimat dalam satu paragraf yang bisa berada di awal, tengah, atau akhir paragraf. Nah, kalau gagasan pendukung itu apa? Gagasan pendukung itu adalah kalimat penjelas, kalimat yang mendukung dari gagasan utama. Nah,
Kalau gagasan pendukung ini biasanya dia terdiri dari satu kalimat atau lebih dalam satu paragraf. Nah, biasanya ada kata-kata seperti contoh, itu merupakan gagasan pendukung. Oke. Nah, di situ dapat kita petik kalau tubuh yang sehat itu adalah tubuh yang biasa melakukan olahraga. Iya, manusia yang biasa berolahraga maka tubuhnya akan menjadi sehat. Berolahraga itu intinya menggerakkan tubuh agar keluar keringat. Jadi racun-racun dalam tubuh itu keluar. Iya, itu adalah hal yang penting dari pembelajaran kita ya. Nah, di kelas 5 tentang adanya alat gerak pada manusia dan pada hewan. Nah, alat gerak pada manusia itu tadi ada alat gerak aktif, yaitu otot yang berfungsi untuk menggerakkan tulang. Yang kedua ada alat gerak pasif, yaitu adalah tulang. Tulang itu fungsinya apa? Untuk memberikan bentuk tubuh dan menjadi tempat otot menempel. Jadi otot itu membutuhkan tempat untuk menempel. Jadi otot dan tulang ini saling berkoordinasi, saling bekerja sama. Nah, jadi hari ini kita sudah melakukan pembelajaran PKR, pembelajaran kelas langkah, di mana kelas 4 dan kelas 5 sudah digabungkan dengan materi pelajaran yang berbeda namun tetap berkesinambungan. Semoga kegiatan belajar kita tetap efektif, tetap bermanfaat, menjadi anak-anak menjadi lebih pintar. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Baiklah, Ibu akan memimpin doa penutup. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa selesai.